Selamat datang kembali di sesi pembahasan kita. Hari ini kita mau bongkar sesuatu yang kuat banget ya secara psikologis. Keinginan kita untuk selalu kelihatan konsisten. Konsisten sama apa yang pernah kita bilang atau lakukan. Kita gali ini dari materi yang Anda bagikan ya, terutama dari Cialdini. Intinya gini, begitu kita udah komitmen sama sesuatu, apalagi kalau di depan orang banyak, wah ada tekanan dari dalam gitu. Rasanya harus terus pegang komitmen itu. Kadang sampai nggak logis lagi. Nah ini bisa jadi jebakan pikiran loh. Coba deh, contohnya ini mungkin pernah dengar. Taktik perusuran mainan. Jadi jauh sebelum Natal nih, iklan mainan A katakanlah, gencar banget. Anak-anak lihat, terus merengek minta. Anda sebagai orang tua mungkin janji, iya nanti dibeliin pas Natal. Oh iya, saya tahu ini. Nah, pas mau Natal, mainan A itu sengaja stoknya dikit atau kosong. Sengaja ya, wah. Iya, jadi orang tua terpaksa kan beli mainan lain, mainan B gitu, buat hadiah Natal. Tapi lucunya, habis Natal, iklan mainan A muncul lagi, gencar lagi. Nah, Anak-anak nagih dong, kan ayah ibu udah janji. betul. Demi konsisten sama janji, banyak orang tua akhirnya beli lagi, jadi beli 2 mainan. Pernah ngalamin nggak? Itu contoh klasik banget bagaimana dorongan konsistensi kita dimanfaatkan. Sebenarnya kan konsisten itu bagus ya, semacam jalan pintas mental, bantu kita ambil keputusan. Tapi karena dorongannya kuat banget, kita jadi rentan. Kuncinya itu di komitmen. Sekali kita ambil sikap, klik, tindakan kita berikutnya itu cenderung ikutin aja, otomatis. Kadang ya itu, tanpa mikir ulang lagi situasinya gimana. Wah, otomatis gitu ya. Agak ngeri juga kalau nggak sadar. Ini ada studi menarik nih dari Friedman dan Fraser. Jadi, mereka minta warga tanda tangan petisi. Petisi kecil aja, isunya soal keindahan lingkungan gitu. Gampang lah ya. Oke, permintaan kecil ya. Betul. Nah, beberapa minggu kemudian, ada tim lain datang ke rumah warga yang sama. Minta izin pasang papan reklame. Gede banget, tulisannya hati-hati mengemudi. Dan terus terang desainnya jelek gitu. Wah, permintaan besar dan nggak nyambung ya. Iya. Hasilnya, yang dulu tanda tangan petisi kecil itu loh, Gimana? kemungkinan mereka setuju pasang papan reklame jelek itu jauh lebih besar. Aneh kan? Padahal isunya beda. Kenapa bisa gitu ya? Nah, itu dia. Karena tindakan kecil tadi, tanda tangan petisi, itu udah ngubah cara mereka melihat diri sendiri. Mereka jadi mikir, oh saya ini ternyata warga negara yang peduli, yang aktif. Oh, jadi citra dirinya berubah. Persis. Jadi, pas ada permintaan kedua, meskipun gede dan beda, mereka bertindak konsisten. Sesuai sama citra diri baru itu. Dan ada beberapa hal yang bikin komitmen itu makin kuat, makin lengket. Pertama, kalau komitmennya aktif. Maksudnya kita melakukan sesuatu. Nulis misalnya. Nulis contohnya. Kayak tawanan perang AS di Korea dulu. Diminta nulis esai ringan, yang isinya sedikit pro-komunis. Tindakan nulis itu pelan-pelan bisa mengubah pandangan mereka tentang diri sendiri dan bahkan ideologi mereka. Wow. Kedua, kalau komitmennya publik, diumumin ke orang lain. Oh, ini sering nih. Iya kan? Apa yang udah kita bilang di depan umum, rasanya susah banget ditarik lagi. Kayak studi Magic Pad, nulis prediksi terus diliatin orang lain, jadi lebih kekeh sama prediksinya. Atau kalau kita bilang ke teman, aku mau diet nih, atau mau berhenti merokok. Betul. Jadi ada tekanan sosial juga ya? Ada. Ketiga, kalau butuh usaha, komitmen yang dicapainya susah payah. Contohnya? Kayak ospek gitu. Nah, itu dia. Ospek atau inisiasi di militer yang berat, itu seringkali malah bikin anggotanya jadi super loyal. Kenapa? Usahanya itu jadi justifikasi. Aku udah susah payah masuk sini, pasti ini berharga. Yang terakhir ini nih, menurut saya paling dalam efeknya, kalau motivasinya internal. Rasanya kayak, ini pilihan gue sendiri, bukan karena dipaksa atau diiming-imingi hadiah. Studi Robert Friedman itu bagus banget contohnya. Iya, yang soal anak-anak itu ya? Betul. Jadi ada anak-anak dilarang main robot keren. Satu kelompok dilarangnya pakai alasan halus, kayak main itu nggak baik nak. Kelompok lain dilarangnya pakai ancaman keras. Awas ya kalau main nanti dihukum. Oke, ancaman versus alasan halus. Nah, hasilnya gimana? Anak-anak yang dapat alasan halus, mereka lebih patuh. Nggak mainin robot itu bahkan pas pengawasnya pergi. Dan efeknya tahan lama. Kenapa bisa gitu? Karena alasan halus itu bikin mereka merasa, oh, aku sendiri yang milih nggak main.
Mereka internalisasi alasannya. Nah itu dia, mereka ambil tanggung jawab internal. Kalau ancaman atau hadiahnya terlalu gede, kita patuh ya karena takut atau karena pengen hadiahnya. Itu cuma kepatuhan sesaat. Begitu ancaman atau hadiahnya hilang, ya balik lagi. Bukan komitmen dari dalam. Ini penting banget ya buat kita mungkin dalam mendidik anak atau memimpin tim. Betul, kasih alasan yang cukup kuat, tapi jangan sampai terasa kayak tekanan berat dari luar. Biarkan mereka merasa itu pilihan mereka. Oke, jadi jelas ya, kita ini gampang banget kejebak sama komitmen kita sendiri. Kayak di taktik lowball pas beli mobil itu. Udah deal harga bagus, udah isi formulir, tiba-tiba salesnya bilang, maaf Pak Bu, ada salah hitung, atau manajer nggak setuju harganya. Iya, harga bagusnya ditarik lagi. Tapi anehnya, banyak yang tetap jadi beli kan, padahal keuntungan awalnya udah hilang. Karena udah terlanjur komit, udah ngebayangin punya mobil itu, udah bangun alasan-alasan baru di kepala. Nah, itu dia. Pertanyaan besarnya sekarang, gimana caranya kita lolos dari jeratan konsistensi yang kadang jadi, ya konyol ini? Kita mesti waspada sama yang namanya konsistensi konyol. Emerson pernah bilang gitu. Cara pertama, coba deh, dengarkan sinyal perut Anda. Sinyal perut? Maksudnya? Itu loh, perasaan gak enak, mengganjal gitu. Di perut, pas kita ditekan buat ngelakuin sesuatu yang sebenarnya kita nggak mau. Hanya karena, kita terikat sama komitmen kecil sebelumnya. Oh, kayaknya pernah ngerasain deh. Misalnya, Anda udah setuju bantu proyek kecil teman. Terus dia minta tambahan ini itu yang makin berat, dan Anda mulai nggak nyaman. Nah, itu sinyal. Coba tanya ke diri sendiri. Kalau aku tahu bakal begini dari awal, apa aku bakal bilang iya? Oke, sinyal perut. Tapi kadang perut kita diem aja nggak sih? Mungkin karena kita udah pinter banget cari-cari alasan pembenaran. Bisa jadi, udah terlalu rasionalisasi. Kayak cerita si Sarah itu, yang tetap sama tim, padahal alasan awal dia milih tim udah nggak ada lagi. Dia yakinin terus dirinya. Nah, kalau gitu, langkah kedua. Dengarkan suara hati terdalam Anda. Suara hati terdalam? Iya. Coba jujur sama diri sendiri. Tanyakan. Alasan pertama kali aku bikin komitmen ini, apakah itu masih berlaku? Masih relevan? Masih benar sekarang? Itu butuh kejujuran sama diri sendiri ya? Banget. Dan kadang ya hadapi aja langsung orang yang mencoba manfaatin prinsip ini. Maksudnya? Dibilangin gitu? Bisa. Bilang aja kita sadar taktiknya. Atau sekalian aja kutip Emerson soal konsistensi konyol itu. Kadang itu cukup bikin mereka mundur atau minimal bingung. Oke, jadi rangkuman singkat buat Anda semua yang menyimak, dorongan kita untuk konsisten itu, luar biasa kuat. Dan sering banget, tanpa sadar, dimanfaatkan orang lain. Membuat komitmen, apalagi yang aktif di depan umum, butuh usaha dan rasanya kayak pilihan kita sendiri. Itu benar-benar bisa ngubah cara kita lihat diri sendiri dan akhirnya mengarahkan tindakan kita selanjutnya. Kadang ke arah yang, sebenarnya udah nggak kita inginkan lagi. Nah, sebagai penutup nih, coba Anda renungkan sejenak. Berapa banyak sih keyakinan kuat atau komitmen jangka panjang yang Anda pegang sekarang, yang akarnya, kalau ditelusuri, mungkin cuma satu langkah kecil, atau satu pernyataan sepele di masa lalu. Seberapa besar jalan hidup Anda saat ini ditentukan oleh kebutuhan kadang nggak sadar untuk tetap konsisten dengan titik awal itu, alih-alih oleh evaluasi jujur tentang apa sih yang benar-benar terbaik atau paling bermakna buat Anda hari ini. Pertanyaan yang menarik untuk direnungkan ya. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya.